Halo semuanya, kali ini kita akan menyelami sebuah pola perilaku manipulasi yang dapat mempengaruhi hubungan sosial antar manusia. Namun, mungkin tidak terlalu kita sadari hal itu. Bagaimana taktik manipulatif ini dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pastikan kalian terus menyimak ya, karena ini bisa merubah cara kita memandang pola hubungan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak kalian merasa cemburu atau iri dengan kesuksesan rekan sesama karyawan di tempatmu bekerja? Kemudian, secara sengaja, ketika ada sebuah proyek bersama yang mengalami kegagalan, kalian menyalahkan rekan kerja tersebut atas kegagalan proyek tersebut karena rasa iri yang kalian rasakan tadi. Atau sebaliknya, kalian pernah dituduh oleh rekan kerja di kantor kalian dengan tuduhan yang sebenarnya tidak pernah kalian lakukan atau rasakan. Jika pernah, maka kalian itu sedang berada pada situasi psikologis yang dinamakan projection atau proyeksi. Projection adalah sebuah istilah psikologis yang berarti menyalurkan perasaan atau perilaku negatif yang ada dalam diri sendiri kepada orang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan atau kekurangan mereka sendiri. Projection bisa menjadi salah satu bentuk manipulasi psikologis yang berbahaya bagi kesehatan mental dan hubungan sosial. Orang yang melakukan projection akan menyalahkan atau menuduh orang lain atas hal-hal yang sebenarnya ia rasakan atau lakukan sendiri. Projection bisa menjadi salah satu bentuk manipulasi karena tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan membuat orang lain merasa bersalah, bingung, atau rendah diri. Biar lebih jelasnya, seperti biasa ya, saya akan berikan cerita dari pengalaman seorang laki-laki bernama Rudy. Rudy ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan besar. Dia bekerja sebagai manajer pemasaran dan bertanggung jawab atas strategi dan anggaran pemasaran perusahaan. Rudy adalah seorang yang ambisius, kompetitif, dan perfeksionis. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik di bidangnya dan tidak mau kalah dengan orang lain. Namun, Rudy juga memiliki sisi gelap yang tidak diketahui oleh banyak orang. Rudy sering merasa tidak puas dengan dirinya sendiri dan tidak bisa menerima kekurangan atau kesalahan yang dia buat. Rudy juga sering merasa iri dengan prestasi atau kualitas orang lain, terutama rekan kerjanya yang bekerja di bawahnya. Rudy tidak bisa menghargai atau mengakui kontribusi mereka dan selalu mencari-cari kesalahan atau kelemahan mereka. Rudy sering menggunakan teknik projection untuk menyalahkan atau menuduh rekan kerjanya atas hal-hal yang sebenarnya dia rasakan atau lakukan. Misalnya, ketika Rudy gagal mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan, dia menyalahkan tim pemasarannya yang tidak bekerja keras atau kreatif. Padahal, Rudy sendiri yang tidak memberikan arahan atau dukungan yang cukup kepada timnya dan tidak mau mendengarkan saran atau masukan dari mereka. Atau ketika Rudy melihat bahwa salah satu anggota timnya, yaitu Andy, mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik bulan ini,
Dia mengejek dan menghina Andi sebagai orang yang tidak pantas atau hanya beruntung. Padahal Rudy sendiri yang merasa iri dengan Andi, yang bekerja dengan rajin, cerdas, dan inovatif. Rudy tidak bisa mengakui bahwa Andi memiliki kualitas yang lebih baik daripadanya. Atau ketika Rudy mendengar bahwa salah satu anggota timnya, yaitu Lina, mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. Dia menuduh Lina sebagai orang yang tidak loyal atau tidak bertanggung jawab. Padahal Rudy sendiri yang sering memperlakukan Lina dengan tidak adil, tidak menghargai, atau bahkan melecehkan Lina. Rudy tidak bisa menerima bahwa Lina memiliki hak untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih nyaman. Perilaku projection yang dilakukan oleh Rudy membuat rekan kerjanya merasa tidak nyaman, tidak dihargai, atau bahkan tertekan. Mereka tidak bisa bekerja dengan baik atau bahagia di bawah kepemimpinan Rudy. Mereka juga tidak bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan Rudy secara sehat atau produktif. Mereka sering merasa bingung, sering merasa bersalah atau rendah diri karena tuduhan atau ejekan si Rudy. Sikap projection yang dilakukan oleh Rudy juga merugikan dirinya sendiri. Rudy tidak bisa belajar atau berkembang dari kesalahan atau kekurangan yang dia miliki. Rudy juga tidak bisa membangun hubungan yang baik atau harmonis dengan rekan kerjanya. Rudy juga tidak bisa menikmati atau bersyukur atas apa yang dia capai atau miliki. Rudy selalu merasa tidak puas, tidak bahagia, atau tidak aman. Projection bisa sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan hubungan sosial kita. Projection bisa membuat kita tidak bisa menerima diri sendiri dan tidak bisa belajar dari kesalahan. Projection juga bisa merusak kepercayaan dan komunikasi yang ada antara kita dan orang lain. Projection bisa membuat kita menjadi korban atau pelaku manipulasi. Saya ada beberapa tips untuk kalian supaya bisa mengenali dan menghindari sikap projection. Yang pertama, kenali diri sendiri. Cobalah untuk jujur dan introspeksi diri tentang apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan lakukan. Jangan menyangkal atau menutupi hal-hal yang tidak Anda sukai dari diri Anda. Terimalah diri Anda apa adanya dan berusahalah untuk memperbaiki diri. Yang kedua, jangan cepat menilai orang lain. Cobalah untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain sebelum kalian menuduh atau menyalahkan mereka. Jangan asumsikan bahwa orang lain memiliki niat atau motif yang sama dengan kalian. Jangan proyeksikan perasaan atau perilaku kalian kepada orang lain. Ketiga, jaga komunikasi yang sehat dan asertif. Jika kalian merasa ada masalah atau konflik dengan orang lain, cobalah untuk berbicara secara langsung dan jujur dengan mereka. Jangan menyerang atau menyalahkan mereka, tetapi sampaikan perasaan dan kebutuhan kalian dengan sopan dan hormat. Dengarkan juga apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Cari solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat, minta bantuan profesional jika diperlukan. Jika kalian merasa projection sudah mengganggu kesehatan mental atau hubungan kalian dengan orang lain, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor.
Mereka bisa membantu kalian untuk mengatasi projection dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Perilaku projection tidak selalu menuju ke sifat negatif saja. Ada juga perilaku projection yang bersifat positif. Perilaku projection yang bersifat positif ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada pendapat lain, silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.